Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari reseptor sensorik. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Mari kita pikirkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita dapat melihat warna dan bentuk yang berbeda-beda? Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita dapat mendengar suara yang berbeda-beda, seperti musik atau orang berbicara? Reseptor sensorik. Reseptor sensorik merupakan bagian khusus dari tubuh kita yang membantu kita merasakan dan merespons dunia di sekitar kita. Reseptor ini seperti detektor kecil yang mendeteksi berbagai hal dan mengirimkan pesan ke otak kita, yang membantu kita memahami apa yang sedang kita alami. Reseptor sensorik terdapat di berbagai bagian tubuh kita, seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan organ lainnya. Bagian reseptor sensorik. Reseptor penciuman. Sel rambut. Reseptor mekanik. Pengecap. Fotoreseptor. Reseptor penciuman. Reseptor penciuman adalah jenis reseptor sensorik yang terletak di hidung. Reseptor ini bertanggung jawab atas indera penciuman kita. Reseptor ini adalah sel khusus yang mendeteksi berbagai molekul bau yang ada di udara. Saat kita menghirup atau mencium sesuatu, molekul-molekul ini bersentuhan dengan reseptor penciuman di saluran hidung kita. Reseptor penciuman kemudian mengirimkan sinyal ke otak, yang memproses informasi dan memungkinkan kita untuk merasakan dan mengidentifikasi berbagai bau. Bulbus olfaktorius. Ini bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan informasi tentang berbagai bau yang dideteksi oleh reseptor penciuman di hidung kita. Saluran penciuman. Saluran penciuman merupakan kumpulan serabut saraf yang menghubungkan bulbus olfaktorius dengan area otak lainnya, khususnya korteks olfaktorius primer. Saraf penciuman. Mereka merupakan sarana utama yang menyalurkan indera penciuman ke sistem saraf pusat. Diagram ini menunjukkan bagaimana masukan molekul bau berinteraksi dengan proses reseptor penciuman dan mengarah pada respons persepsi bau melalui persepsi otak. Masukan sensorik. Molekul bau di udara merupakan masukan bagi indera penciuman kita. Proses. Reseptor penciuman di hidung kita mendeteksi molekul bau ini. Respon. Reseptor penciuman kemudian mengirimkan sinyal atau pesan ke otak kita. Sel rambut. Sel-sel rambut adalah reseptor sensorik yang bertanggung jawab atas indera pendengaran kita. Sel-sel ini adalah sel-sel khusus yang ditemukan di telinga bagian dalam, khususnya di koklea. Sel-sel rambut memainkan peran penting dalam mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat ditafsirkan oleh otak. Sel-sel rambut sangat rapuh dan mudah rusak. Paparan suara bising yang berlebihan, obat-obatan tertentu, atau penuaan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel rambut, yang mengakibatkan hilangnya pendengaran atau gangguan pendengaran. Koklea. Koklea berperan untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat ditafsirkan oleh otak. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran merupakan kumpulan serabut saraf yang membawa informasi pendengaran dari koklea ke otak. Korteks pendengaran. Ini adalah area utama yang bertanggung jawab untuk memproses informasi pendengaran, termasuk persepsi dan interpretasi suara. Diagram ini menggambarkan bagaimana masukan gelombang suara berinteraksi dengan proses sel-sel rambut, yang kemudian mengarah pada respons sinyal listrik dan akhirnya persepsi otak terhadap berbagai suara. Masukan sensorik. Gelombang bunyi merupakan masukan bagi indera pendengaran kita. Proses. Sel rambut mendeteksi gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Respon. Sinyal-sinyal listrik dihantarkan melalui saraf pendengaran. Mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah reseptor sensorik yang terspesialisasi dalam mendeteksi rangsangan mekanis, seperti tekanan, sentuhan, getaran, dan peregangan. Reseptor ini ditemukan di seluruh tubuh, termasuk kulit, otot, sendi, dan organ dalam. Mekanoreseptor berperan penting dalam kemampuan kita untuk merasakan dan memahami sensasi sentuhan. Sel-sel Meissner. Sel-sel Meissner sensitif terhadap sentuhan ringan dan getaran frekuensi rendah. Cakram Merkel. Mereka merespons tekanan berkelanjutan dan berperan dalam persepsi bentuk dan tepi. Corpuscula Pacinian. Mekanoreseptor ini peka terhadap perubahan tekanan atau getaran yang cepat. Sel-sel Ruffini. Mereka merespons tekanan dan peregangan kulit yang berkelanjutan.
Diagram ini menggambarkan bagaimana masukan rangsangan mekanis berinteraksi dengan proses mekanoreseptor yang mengarah pada persepsi otak terhadap berbagai sensasi sentuhan. Masukan sensorik. Rangsangan mekanis berperan sebagai masukan pada indera praba atau sensasi sentuhan. Proses. Mekanoreseptor mendeteksi dan merespons rangsangan mekanis. Respon. Sinyal-sinyal listrik dihantarkan melalui saraf sensorik ke otak. Kuncup pengecap. Kuncup pengecap adalah organ sensorik yang terletak di permukaan lidah dan beberapa area lain di rongga mulut. Kuncup pengecap berperan dalam indera perasa, yang memungkinkan kita merasakan dan membedakan berbagai rasa. Sel reseptor rasa merupakan pemain kunci dalam persepsi rasa. Sel ini memiliki tonjolan mirip rambut mikroskopis yang disebut rambut pengecap atau mikrofili yang memanjang ke dalam lubang kecil yang disebut pori pengecap. Diagram ini menggambarkan bagaimana masukan molekul rasa berinteraksi dengan proses pengecap, yang mengarah pada respons sinyal saraf dan akhirnya persepsi otak terhadap berbagai rasa. Masukan sensorik. Molekul rasa dari makanan yang kita konsumsi bertindak sebagai masukan bagi indera perasa kita. Proses. Kuncup pengecap mendeteksi dan merespons molekul rasa. Respon. Sinyal saraf dikirimkan melalui saraf pengecap ke otak. Fotoreseptor. Fotoreseptor adalah sel khusus yang ditemukan di retina mata yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan merespons cahaya. Batang jumlahnya lebih banyak daripada kerucut dan terutama bertanggung jawab untuk penglihatan dalam kondisi cahaya redup, seperti di malam hari atau di lingkungan yang remang-remang. Kerucut berperan dalam penglihatan warna dan ketajaman visual dalam kondisi cahaya terang. Kerucut kurang peka terhadap cahaya dibandingkan sel batang tetapi memberikan resolusi lebih tinggi dan kemampuan untuk membedakan warna yang berbeda. Diagram ini menggambarkan bagaimana masukan gelombang cahaya berinteraksi dengan proses fotoreseptor yang mengarah pada respons sinyal saraf dan akhirnya persepsi otak terhadap penglihatan. Masukan sensorik. Gelombang cahaya bertindak sebagai masukan bagi indera penglihatan kita. Proses. Fotoreseptor mendeteksi dan merespons cahaya. Respon. Sinyal saraf dihasilkan melalui saraf optik ke otak.